angka kasus positif dari waktu ke waktu awalnya tinggi. Sekarang sudah menurun terus dan itu data kami ada yang menunjukkan seperti itu. Kemudian angka kesembuhan sekarang sudah di atas 70% dari awalnya rendah dan makin lama makin tinggi. Dan yang terakhir adalah angka kematian. Memang angka kematian Indonesia masih lebih tinggi daripada angka rata-rata global. Dan itu adalah PR kita bersama untuk bisa menurunkan angka kematian. Jadi tugas kita adalah setiap hari harus bisa menurunkan angka positif, angka aktif, kasus aktif. Itu harus Oke. diturunkan. Persentasenya makin lama makin sedikit. Berarti supaya bisa turun berarti kan nambahnya jangan banyak, kalau yang ada segera disembuhkan. Mhm. Angka kesembuhannya juga harus ditingkatkan. Makin lama makin banyak yang sembuh, otomatis kemampuan kita mengendalikan kasusnya makin baik. Dan itu adalah gambaran secara nasional dan itu nanti bisa dilihat di per daerah. Jadi kalau kita lihat kondisinya begini, memang keadaan global pada saat ini kasusnya sudah total 27 juta dan yang meninggal juga cukup banyak. Termasuk kontributornya juga Indonesia tentunya. Tapi ini adalah kondisi dunia dan kita harus bisa lihat begini. Seluruh dunia ini pandemi, berarti masalahnya masalah semua. Jadi kita harus berusaha untuk bisa tidak menjadi kontributor besar. Tapi kita harus ingat, negara kita ini memang negara besar, nomor 4 terbesar di dunia populasinya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa dibandingkan dengan negara yang kecil. Ya. Dan kondisi negaranya kita bentuknya arsipelago, kepulauan. Jadi cara penanganan dan seterusnya juga akan berbeda. Tentunya harusnya kita lebih mudah untuk membatasi mobilitas penduduk antar pulau misalnya. Itu Mhm. keunggulannya kita dan itu harus kita manfaatkan. Nah, kalau kita melihat seperti kondisi seperti itu, next slide. Ya. Ya, sekarang atau mungkin slide yang sebelumnya lagi supaya supaya ya ini. Saya Oke. menyebutnya ini adalah disease of tomorrow. Penyakit yang besok kita tidak tahu apa itu dan tahu-tahu muncul. Bayangkan ini adalah pada bulan Desember tahun lalu, kita nggak tahu di minggu ketiga, besok tuh ada penyakit apa ya. Tahu-tahu Mhm. muncullah disease of tomorrow-nya adalah COVID. Dan sebenarnya di dunia itu banyak sekali emerging infectious disease yang sejak tahun ini adalah publikasi dari uh, Lancet, Nature, mohon maaf, dan sudah menggambarkan ada tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah ada 4 outbreak pandemi besar di dunia yang menimbulkan korban jutaan. Dan yang terakhir adalah COVID. Tapi potensi ke depannya bisa banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada imbalance of nature. Dan kita harus siap dengan kondisi ini. Karena ulah perbuatan kita semuanya juga. Jadi kalau kita bisa harmoni dengan alam, tentunya harusnya tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita duga. Kenapa begini? Karena mereka juga ada survival of the fittest. Mereka akan berusaha untuk survive di kondisi-kondisi yang fit pada mereka. Kalau nggak fit, mereka akan mati. Sama juga dengan manusia. Sekarang sedang diserang COVID seluruh dunia, bisa nggak kita survive dari situ? Maka dari itu kita Oke. perlu proteksi. Next slide. Next slide. Ya, sekarang kondisinya waktu pertama kali kita diserang, karena ini penularannya antar manusia, semuanya banyak yang sakit, masuk rumah sakit, dan tidak bisa ditolong meninggal, termasuk tenaga medis. Banyak sekali yang mereka mengalami masalah, karena tidak tahu ini berhadapan dengan apa dan cara menularnya seperti apa, kaget semuanya. Tapi dari waktu ke waktu kita tentunya belajar. Dan setelah dilihat dari berbagai pihak, termasuk oleh WHO, sepertinya pada bulan Mei mereka sudah mengatakan coronavirus may never go away. Artinya apa? Ya kita harus hidup dengan mereka. Kenapa? Karena mereka ya belum bisa dikalahkan gitu kan. Manusia yang pada saat sekarang masih posisinya kalah begitulah. Nah, Mhm. cara memenangkan apa? Selalu kita bilang protokol kesehatan karena memang cara mereka masuknya itu pintunya cuman 3 untuk manusia paling gampang adalah mereka punya manusia punya reseptor ACE2, letaknya ada di mukosa mata, hidung, dan mulut. Dan kalau itu masuk ke situ, maka kita akan tertular. Maka dari itu pakai masker itu jadi penting. Pakai masker jadi penting karena bisa menutupi mulut dan hidung paling tidak dengan jaga jarak. Otomatis kalau ada droplets nggak sampai ke mata kita, jadi sebenarnya kita terlindung. Berikutnya lagi cuci tangan. Kalau kita cuci tangan, karena biasanya emang antar virusnya itu ke mata, hidung, dan mulut adalah jari kita sendiri. Karena nggak bersih, megang apa, dan seterusnya. Sebenarnya kalau itu kita jaga dengan bagus, harusnya nggak apa-apa. Next slide. Ya, apalagi ditambah dengan sekarang kondisinya virus ini mutasi.
memang masih di skala laboratorium yang kita lihat bahwa kemampuannya dengan mutasi itu lebih infeksius, lebih mudah menular, dan kalau betulan di lingkungan juga seperti itu, ini akan berbahaya sekali kita untuk bisa betul-betul bebas atau terhindar dari penyakit ini. Kembali lagi, proteksi diri, perubahan perilaku itu adalah satu-satunya cara kita untuk melindungi dari penyakit yang ini. Penyakit yang lain bisa saja lain lagi. Misalnya tadi saya sebut disease of Alzheimer. Maka dari itu kita perlu betul-betul membiasakan diri untuk memproteksi. Next slide. Nah, kalau kita lihat kondisinya, sebenarnya dalam proteksi itu kan pertama dokter. Pertama kali waktu itu dokter kekurangan alat pelindung diri, terutama coverall dan gown yang dapat melindungi mereka. Jumlahnya sangat sedikit. Kita ini adalah tempatnya memproduksi itu, tapi bahan bakunya tidak dari Indonesia. Bahan bakunya dari Cina, dari Korea Selatan, kemudian dijahit di sini, kemudian diekspor kembali, dan kita sendiri pada saat itu juga memerlukan banyak. Dan kita tidak tahu bahwa ternyata di Indonesia itu bisa memproduksi dengan bahan baku sendiri. Nah, itulah hikmahnya dapat COVID. Pada 2 minggu pertama akhirnya saya kumpulkan para pakar, saya kumpulkan WHO, Kementerian Kesehatan dari Ditjen Farmalkes, Dirjen Yankes, kemudian ahli virus, kemudian juga ahli tekstil, polimer, saya Oke, kumpulkan Dirjen IKFT, Industri baik. Kimia Farmasi dan Tekstil, untuk bisa akhirnya ketemu solusinya bahwa bahan polyester Indonesia itu, dan kalau dijadikan APD diujikan dan lolos ternyata ISO 16604 di Amerika Oke, dengan baik. tingkat perlindungan level tertinggi yaitu 3. Baik. Next slide. Ya. Ini masih ada waktu, Pak? Silakan Pak. Ya, Sebelum nanti saya oke. juga ada beberapa pertanyaan ke Pak Wiku. Silakan Pak, Ya, dilanjutkan. ya. Nah, dalam konteks yang sekarang dengan gerakan pakai masker, saya ingin menyampaikan tadi itu APD itu alat pelindung diri itu kan mulai dari atas, dari cap-nya, dari goggle-nya, dari coverall, dari sarung tangan, dan seterusnya sampai dengan boot-nya. Dan ternyata bahan bakunya itu berlimpah di Indonesia, polyester. Dan itu bisa digunakan untuk memproteksi para tenaga medis, gitu ya. Dan itu bisa suplainya, kemampuan produksinya bisa lebih dari 17 juta satu bulan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa menyelamatkan dunia kalau kita eh, sadar pada saat awal-awal dulu kan nggak ada dunia yang siap gitu. Nah sekarang kita punya. Jadi harusnya kita bisa melindungi para dokter kita. Kalau sekarang dokter kita banyak yang meninggal, tenaga kesehatan juga akhir-akhir ini banyak meninggal, coba direview kembali. Apakah mereka sudah menggunakan alat pelindung diri yang berkualitas? Apakah juga dalam menggunakannya mereka dengan cara yang benar, baik mengenakannya maupun melepaskannya, atau mungkin pada saat istirahat dan seterusnya. Jadi seluruh course-nya itu harus betul-betul rapih betul dan semuanya baik. Begitu juga dengan masker. Setelah kita lihat next slide, kita ternyata mampu untuk membuat masker dalam negeri juga gitu. Karena masker kan pertama harus pakai masker bedah. Nanti kan rebutan. Waktu awalnya kan kita rebutan. Pakai masker bedah harganya mahal karena memang digunakan untuk tenaga kesehatan. Giliran masyarakatnya juga ingin menggunakannya, maka semua rebutan masker. Harganya jadi melambung. Maka dari itu waktu itu kita sarankan menggunakan masker kain saja, tapi lapis 3, supaya betul-betul bisa disaring. Dan kita dari Satgas betul-betul ingin mendorong agar APD atau coverall gown itu betul-betul berkualitas dan terstandar internasional. Kita sebut namanya INA United karena ini muncul karena Indonesia United menjadi satu. Dan bahannya ada, bisa dijahit di Indonesia dan harganya juga sebenarnya murah gitu. Baik, Pak Yang Wiku. kedua, next slide bisa di Pak Wiku. next slides ya. Nah, ini bentuknya yang diproduksi di Indonesia, dan ini potensi untuk diekspor ke seluruh dunia karena kita adalah negara industri tekstil yang cukup besar, dan ini bisa mendatangkan devisa yang besar sekali dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sebenarnya. Next slide. Baik. Baik, Pak Wiku. Oke. Ini Ya, satu slide lagi, boleh Pak? Sebelum saya nanti ada ya, ya, beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan begitu Pak ya. Silakan Pak, satu slide lagi Pak boleh, ini boleh. Pak. Silakan Pak. Ya, ini slide terakhirnya. Saya Ya. mau bilang bahwa masker kain ternyata bisa diproduksi di Indonesia, dan dengan 5 lapis yang ada menjadi satu kesatuan,
ini memiliki daya saring untuk virusnya 88% dan penyaringan bakteri 99%, setara dengan masker bedah. Dan ini bisa dicuci. Ini buatan Indonesia, memiliki kemampuan untuk bernafas tinggi seperti yang saya pakai ini. Ini kita sebut INA United, kemampuan untuk nafas baik dan kemudian untuk berbicara juga baik dan bisa dicuci, digunakan ulang. Ini adalah salah satu contoh dengan harga yang sangat terjangkau yang harusnya bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia yang lagi belajar, bukan hanya pakai masker saja. Pakai maskernya harus benar, tidak boleh ditaruh di dagu, terus pakai terus, dan dari bahan yang bagus. Inilah yang sebenarnya kita ingin sampaikan, bahwa mari kita betul-betul melindungi diri dengan cara menggunakan alat pelindung diri yang tepat juga dan terjangkau.